Terima kasih masih di Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Saudara, kebakaran menghanguskan puluhan kios di pusat perbelanjaan Malang Plaza di Kota Malang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi Selasa dini hari itu. Hingga Selasa pagi, petugas pemadam kebakaran masih membasahi area kebakaran Mal Malang Plaza di Jalan Haji Agus Salim, Kota Malang. Hal itu karena di beberapa titik sejumlah sumber api masih menyala. Sementara petugas PLN mematikan arus listrik untuk mengantisipasi dampak kebakaran. Pemkot Malang dan kepolisian akan membangun posko pengaduan korban kebakaran. Sementara tim Lab 4 Polda Jatim akan diterjunkan setelah kondisi TKP aman untuk mencari sumber kebakaran. Nanti akan membuat mungkin posko tempat pengaduan dari para korban yang tenan ruko-rukonya menjadi korban kebakaran ini. Yang ketiga, kami juga akan menyiapkan LP model A untuk membuat tentang besok akan mendatangkan apabila titik api sudah dipadamkan akan mendatangkan lapor dari Polda Jatim untuk melihat dari mana sumber api dan asal api serta titik api ini. Kebakaran hebat terjadi di Mal Malang Plaza Selasa dini hari. Besarnya kobaran api menyebabkan petugas damkar bekerja ekstra keras dengan menerjunkan 12 mobil PMK. Sementara warga permukiman padat di belakang mal panik berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Setengah satu semua sudah pada berteriak kebakaran gitu. Jadi semuanya pada keluar. Ini kampung yang terdekat ya Bu ya? Iya. Ya, paling dekat. Ini keluar semua kenapa tuh? Ya karena takut, panik. Ibu. Sesak nafas atau bagaimana? Enggak. Tapi api sempat menjalar ke rumah warga atau enggak? Belum. Ada laporan korban? Belum, ya insya Allah belum ada. Sampai saat ini nihil korban. Nafas dibawa ke rumah sakit tadi gimana? Tapi dalam posisi masih wajar ya. Ketika dia kena pengap, kena asap, bahkan dia. Menurut keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat di gedung bioskop Malang Plaza. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, pencuri di Jember dikepung massa karena terpergok menyatroni rumah yang ditinggal mudik pemiliknya. Pelaku diduga menginap sejak Minggu malam lantaran berusaha mencari barang berharga. Video. Puluhan warga mengepung rumah di Jalan Pirtendean, Kecamatan Sumbersari, Jember yang disatroni pencuri Senin siang. Rumah kondisinya kosong karena ditinggal mudik oleh pemiliknya. Pelaku tak kunjung menyerahkan diri, bahkan memilih bersembunyi di atas plafon. Namun pelaku akhirnya ditangkap setelah polisi dan tentara datang. Polisi menyita sejumlah barang bukti obeng, senter, dan alat pemotong besi, juga 2 ekor burung hasil curian. Sebelumnya pelaku masuk ke dalam rumah korban sejak Minggu malam dengan melompat pagar dan mencongkel jendela. Diduga demi mencari barang berharga di dalam rumah korban, pelaku akhirnya nekat menginap. Mengepung rumah tersebut karena diduga pelaku itu sembunyi di dalam rumah tersebut. Kami semuanya bergerak, kemudian kita dapatkan pelaku bersembunyi di plafon, yang mana sehingga kita amankan dan kita bawa ke Polsek Sumbersari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku masuk ke dalam rumah, memanjat pagar depan, kemudian mencongkel beberapa pintu di lantai 1, namun yang bersangkutan gagal sehingga naik ke lantai 2 dan mengambil burung yang ada di lantai 2. Pelaku residivis ini akhirnya dijebloskan ke tahanan Mapolsek Sumbersari. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, ribuan siswa sekolah menengah kejuruan di Ponorogo menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan cara unik, yaitu mengenakan pakaian adat Nusantara. Beginilah suasana upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional yang digelar di SMKN 2 Ponorogo Selasa 2 Mei 2023. 1.373 siswa mengenakan baju adat yang ada di tanah air. Suasananya sangat semarak dengan aneka baju adat yang dikenakan para siswa.
seperti baju adat Dayak, baju adat Jawa, dan baju adat Bali. Santi Dwi Ramadhani, salah satu siswa, mengaku memakai baju adat Dayak karena dirinya berasal dari Kalimantan. Dia juga bangga bisa ikut upacara dengan berbusana adat, karena selain melestarikan budaya daerah, juga bisa menumbuhkan rasa persatuan. Sementara sekolah mengambil tema memerdekakan siswa, sehingga sekolah membebaskan siswanya memakai pakaian adat apa saja. Kan asli sana, mau memperkenalkan adat budaya. Terus susah nggak pakai baju ini tadi? Enggak, Butuh waktu berapa lama untuk berdandan pakaian adat Dayak ini? cuma 10 menit ya, sekitar 10 menit. Kalau upacara pakai pakaian adat sama pakaian seragam, nyaman mana enaknya? Pakaian sama aja sih. Di SMKN 2 Ponorogo ini dalam menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional ini kita menggunakan pakaian adat atau baju nasional yang mana untuk mengenang atau untuk memberikan lebih berbudaya anak-anak ini, jadi tidak meninggalkan rasa cinta tanah air dan bangsanya sendiri. Meski dilaksanakan dengan sederhana, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini berlangsung khidmah. Usai upacara dilanjutkan dengan halal bihalal karena bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah usai libur lebaran. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, Local Content Development SCTV IVM kembali menggelar SSJ News Awards. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro di 20 daerah itu memperebutkan 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Berikut ulasan acaranya untuk Anda. Mereka kita kenal dan hargai perjuangannya. Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Aduh, Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil kerja keras kawan-kawan. Kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SCTV dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Kita lanjutkan adalah divisi. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua.
Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Berwisata ke kebun sagu sembari mencoba sensasi terapi ikan di sungai. Simak selengkapnya usai jeda.